Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahar Rahman. Saya dari Universitas Mulia Balikpapan. Saya Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Fakultas Humaniora dan Kesehatan di Universitas Mulia. Langsung saja yang pertama, profil Universitas Mulia. Universitas Mulia merupakan salah satu universitas tinggi swasta yang ada di Balikpapan. Universitas Mulia merupakan gabungan dari 3 perguruan tinggi swasta yang merupakan Stikom Balikpapan atau STEMIK, STEMIK SPB atau Sentra Pendidikan Bisnis Samarinda, dan ASMI Airlangga Balikpapan. Universitas Mulia sendiri beralamat di Jalan Letjen Jaini Azhar Maulani, nomor 9 dan didirikan pada tanggal 18 Desember 2018 atau sekitar 2 tahun yang lalu. Visi dan misi Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Yang pertama, visi menjadi Fakultas Humaniora dan Kesehatan yang terdepan dan unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang hukum, farmasi, PAUD berbasis technopreneurship di tingkat global pada tahun 2043. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang berbasis technopreneurship yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya yang inovatif, mandiri, dan humanis dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang hukum, farmasi, dan PAUD. Yang kedua, yaitu melaksanakan kegiatan penelitian inovatif pada bidang hukum, farmasi, dan PAUD berbasis technopreneurship yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, menyelenggarakan sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance atau GUG berstandar internasional melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Selanjutnya ada profil prodi farmasi. Sarjana farmasi merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai dunia farmasi, belajar seperti menakar kandungan dalam pembuatan obat, dan sebagainya. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar S.Pharm. Oke, selanjutnya visi dan misi prodi farmasi. Visi yaitu menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kefarmasian yang profesional dan berjiwa kewirausahaan berbasis riset dan teknologi yang inovatif, mandiri, dan humanis bertaraf internasional pada tahun 2039. Misi yaitu 1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran farmasi yang berkualitas dan unggul. Yang kedua, melaksanakan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam memecahkan isu-isu di bidang farmasi. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan praktik kewirausahaan yang berbasis riset dan teknologi. Dan yang terakhir, mengimplementasikan keilmuan di bidang farmasi. Penjurusan program studi farmasi. Ketika mahasiswa telah berada di semester 4, mahasiswa akan memasuki fase penjurusan yaitu mata kuliah konsentrasi. Mahasiswa hanya dapat memilih salah satu mata kuliah konsentrasi sebagai berikut. Yang pertama, Clinical and Community Pharmacy. Konsentrasi Clinical and Community Pharmacy atau farmasi klinis dan komunitas. Konsentrasi ini akan membentuk karakter farmasi yang berparadigma pasien oriented atau berorientasi pada kebutuhan pasien untuk mencapai kualitas kehidupan pasien yang lebih baik. Fokus mempelajari ilmu farmasi secara mendalam dengan kemampuan lebih baik. Komunikasi yang baik yang diperlukan dalam pendekatan kepada pasien dan masyarakat.
Lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker, menjadi asisten apoteker, atau memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian di apotek, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas. Yang kedua ada Pharmaceutical Herbal Technology. Konsentrasi herbal teknologi atau teknologi bahan alam. Konsentrasi ini akan membentuk farmasis yang mampu membuat terobosan terbaru untuk produk-produk farmasi minimal dalam skala kecil yang berasal dari bahan alam. Fokus mempelajari ilmu farmasi secara mendalam serta ilmu kewirausahaan yang akan dibutuhkan farmasi dalam langkah awal menuju parapreneur atau wirausaha farmasi. Lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker, menjadi asisten apoteker yang memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian di apotek, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas, serta merintis usaha mandiri di bidang farmasi. Selanjutnya ada profil program studi hukum. S1 Hukum merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar teori mengenai hukuman serta secara praktik mengenai proses litigasi dan non-litigasi. Yang diharapkan mahasiswa mampu untuk menjadi seorang hakim atau pengacara dalam permasalahan hukum. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar SH. Selanjutnya ada visi dan misi prodi hukum. Visi program studi Ilmu Hukum Universitas Mulia Balikpapan didasarkan pada kesesuaian dengan visi yang telah dirumuskan pada tingkat Universitas Mulia, yaitu menjadi perguruan tinggi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Adapun rumusan visi dari program studi Ilmu Hukum Universitas Mulia adalah pada tahun 2043 menjadi program studi hukum yang terdepan dan unggul dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum berbasis technopreneurship dan berdaya saing global. Selanjutnya ada misi dari prodi hukum, yaitu untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi program studi ilmu hukum sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum guna menghasilkan sumber daya berkompeten dan profesional di bidang hukum. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang hukum yang berkualitas, berkesinambungan, dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, menyelenggarakan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat guna kontribusi hukuman dalam rangka peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan institusi baik nasional maupun internasional. Penjurusan program studi hukum. Ketika mahasiswa berada semester 4, mahasiswa akan memiliki fase penjurusan yaitu mata kuliah konsentrasi. Mata kuliah konsentrasi pada prodi hukum yaitu yang pertama adalah 1. Cyber Law. Konsentrasi hukum cyber mempelajari ilmu hukum yang berhubungan dengan aspek teknologi dan elektronik termasuk semua aspek yang berkaitan dengan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem informasi. Bidang ilmu ini sangat dibutuhkan karena dapat mencegah atau mengurangi kerusakan yang terjadi akibat kejahatan dunia maya dalam penggunaan internet, situs web, email, komputer, ponsel, perangkat lunak, dan perangkat keras, serta perangkat penyimpanan data. Yang kedua ada Business Law. Konsentrasi Business Law mempelajari ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu bisnis, juga dikenal dengan hukum komersial. Business Law merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan hak, tugas, kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam segala jenis transaksi bisnis, perdagangan, dan penjualan. Hukum bisnis juga berkaitan erat dengan hukum perbankan, hukum keuangan, dan hukum perdata lainnya. Yang ketiga ada profil dari prodi PG PAUD. Sarjana Pendidikan Guru untuk anak usia dini merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia.
Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai bagaimana mendidik dalam memproses mengajar untuk anak usia dini. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar SPG PAUD. Selanjutnya ada visi dan misi dari Prodi PG PAUD. Visi yaitu mewujudkan jurusan PG PAUD yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter pada tahun 2025. Misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan pendidik, tenaga pendidikan, dan tenaga non-kependidikan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global di bidang PG PAUD. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan dan keilmuan lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX, khususnya pada bidang kepautan yang berbasis kebudayaan dan kearifan lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di lapangan melalui kegiatan diklat. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan melalui pengembangan jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Penjurusan pada program studi PG PAUD. Ketika mahasiswa telah berada di semester 4, mahasiswa akan memiliki fase penjurusan yaitu mata kuliah konsentrasi, yaitu salah satunya adalah Digital Learning dan Business Law. Selanjutnya ada informasi pendaftaran calon mahasiswa baru. Universitas Mulia membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru, dan untuk info pendaftaran bisa melalui online dan juga bisa melalui kampus Universitas Mulia langsung. Informasi pendaftaran calon mahasiswa baru. Universitas Mulia telah membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru. Dan untuk info pendaftaran bisa melalui online dan bisa juga melakukan pendaftaran langsung di kampus Universitas Mulia. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.